Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum laboratorium mata kuliah dasar oceanografi dengan menggunakan alat dan bahan seadanya. Tujuan dari acara ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari salinitas, yaitu menurut Pambudiarto tahun 2010 menyebutkan bahwa salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air, yaitu jumlah gram garam yang terlarut untuk setiap liter larutan. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan faktor penentu salinitas di perairan, yaitu menurut Juwana tahun 2007, untuk faktor penentu salinitas di perairan, diantaranya yaitu ada penguapan, curah hujan, air sungai, letak dan ukuran laut, arus laut, dan angin. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur salinitas dan merawat hand refractometer dengan benar. Berikut penjelasannya. Alat dan bahan yang digunakan pada acara pertama yaitu ada hand refractometer atau yang kita gunakan sekarang adalah sendok. Yang kedua ada tisu. Yang ketiga ada pipet atau yang kita ganti dengan sedotan. Lalu ada aquades atau air bersih. Lalu ada air sampel atau air bersih yang telah dicampur dengan garam. Selanjutnya kita ke cara kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pastikan hand refractometer atau yang kita gunakan sekarang adalah sendok sudah terkalibrasi dengan cara: yang pertama, membuka cover atau penutupnya. Lalu kita tetesi dengan aquades. Lalu kita elap dengan tisu. Lalu kita isi kembali dengan aquades. Lalu ditutup covernya. Selanjutnya, arahkan alat pada arah datangnya sinar datang. Selanjutnya amati apakah skalanya sudah menunjukkan atau angka 0 atau belum. Jika sudah, elap kembali. Lalu ambil beberapa mili air media atau air bersih yang telah dicampur dengan garam dengan menggunakan sedotan atau pengganti pipet. Lalu covernya ditutup kembali. Selanjutnya kita arahkan kembali refractometer atau sendok ini ke arah datangnya sinar cahaya. Lalu amati nilai salinitasnya. Nilai salinitasnya sebesar 34 ppt. Tujuan dari acara ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari temperatur, yaitu menurut Sarsinta tahun 2008 menyebutkan bahwa temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan sesuatu lainnya, yang dimana satuan ukur yang banyak digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi temperatur di perairan, yaitu menurut Rianto tahun 2009, untuk faktor yang mempengaruhi temperatur di perairan diantaranya yaitu ada presipitasi, evaporasi, kecepatan angin, dan intensitas cahaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur temperatur yang benar di perairan. Berikut penjelasannya. Alat dan bahan yang digunakan pada acara kedua yaitu ada termometer air raksa. Di sini saya menggunakan pulpen. Lalu ada tali rapia. Selanjutnya ada air media. Yang saya gunakan yaitu air dingin tapi tidak begitu dingin. Selanjutnya kita langsung saja ke cara kerjanya. Yang pertama, ikat kedua ujung pulpen atau termometer ini dengan tali rapia seperti ini. Lalu masukkan termometer air raksa ke dalam sampel air. Diamkan beberapa saat, tunggu sekitar 3 menit. Lalu ketika air raksa dalam termometer sudah tidak bergerak, maka baca dan catat hasil ketinggian air raksa dalam termometer tersebut. Hasil pengukuran yang saya peroleh didapatkan nilai suhu sebesar 28,6 derajat Celcius. Hal tersebut sesuai dengan referensi menurut Hadi tahun 2010
bahwa kisaran suhu air laut sebesar 28,1 sampai 30,2 derajat Celcius. Tujuan dari acara ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari gelombang, yaitu menurut Riyadi tahun 2004 menyebutkan bahwa gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gelombang, yaitu menurut Priyatno tahun 2005, untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gelombang diantaranya yaitu ada kecepatan angin, kedalaman laut, lama angin bertiup, dan adanya gerakan kulit bumi di dasar laut atau gempa. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana pengaruh angin terhadap tipe gelombang, yaitu menurut Pratiwi tahun 2009, ombak atau gelombang yang terjadi pada permukaan air laut sangat dipengaruhi dari tingkat tinggi rendahnya angin, yang dimana semakin besar angin atau semakin cepat angin, juga semakin besar ombak atau gelombang yang dihasilkan. Apalagi kalau kecepatan angin tidak mempunyai halangan terhadap ombak atau gelombang yang dibawa. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur miniatur gelombang dengan benar. Berikut penjelasannya. Alat dan bahan yang digunakan pada acara ketiga yaitu, yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada akuarium, yang ketiga ada air, yang keempat ada penggaris. Langsung saja ke cara kerjanya. Yang pertama yaitu siapkan akuarium, lalu isi akuarium dengan air, lalu siapkan alat ukur, dan yang kita gunakan yaitu penggaris, kemudian ditempelkan pada salah satu sisi tegak akuarium agar rata dengan permukaan air. Lalu siapkan styrofoamnya. Berikut percobaannya. Yang pertama, beri gaya tekan tenggelam setengah tinggi air dan gaya tekan tenggelam setinggi air. Lalu, amati perubahan di permukaan air yang meliputi berapa banyak gelombang yang terbentuk dan berapa tinggi gelombang yang terbentuk. Lalu, catat perubahan yang terjadi. Dan berdasarkan pengukuran acara miniatur gelombang yang saya lakukan, didapatkan jumlah gelombang yang terbentuk sebanyak 3 gelombang dan tinggi gelombang yang terbentuk setinggi 3 cm. Tujuan dari acara ini yaitu, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari densitas, yaitu menurut Susi tahun 2002 menyebutkan bahwa densitas adalah jumlah suatu zat yang terkandung pada suatu unit volume. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi densitas di perairan, yaitu menurut Anzari tahun 2013, untuk faktor yang dapat mempengaruhi densitas di perairan diantaranya yaitu ada suhu, salinitas, dan tekanan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur densitas salinitas dan densitas temperatur dengan benar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana percampuran air dengan densitas yang berbeda. Berikut penjelasannya. Alat dan bahan yang digunakan pada acara keempat di densitas salinitas yaitu yang pertama ada akuarium yang telah diisi oleh air, lalu ada zat berwarna warna merah dan hijau, lalu ada air bersalinitas yang telah dilarutkan oleh garam, selanjutnya ada kertas yang dilaminating. Berikut percobaannya. Yang pertama, masukkan zat berwarna hijau ke dalam air tawar yang ada di akuarium. Kemudian diaduk. Selanjutnya,
Tuangkan zat berwarna merah ke dalam air yang bersalinitas yang terdapat di gayung. Kemudian diaduk. Setelah tercampur, tuangkan air bersalinitas di dalam gayung yang telah diberi pewarna ke dalam akuarium secara hati-hati melalui sisi kaca dengan menggunakan kertas yang dilaminating agar air tidak langsung jatuh ke permukaan. Untuk mempermudah penglihatan dalam mengamati perubahan yang terjadi, masukkan kertas yang dilaminating ke dalam pinggir akuarium. Kemudian, amati perubahan. Dan kesimpulan dari percobaan densitas salinitas yaitu untuk air yang bersalinitas atau yang berwarna merah berada di dasar perairan, sedangkan untuk air yang biasa yang berwarna hijau berada di atas perairan. Alat dan bahan yang digunakan pada densitas temperatur hampir sama seperti densitas salinitas sebelumnya. Tetapi yang membedakan yaitu pada air bersalinitas diganti oleh air yang bertemperatur yang telah didinginkan oleh es batu. Berikut percobaannya. Yang pertama, masukkan zat berwarna hijau ke dalam air biasa yang ada di akuarium, kemudian diaduk. Selanjutnya, tuangkan zat berwarna merah ke dalam air bertemperatur, kemudian diaduk. Setelah tercampur, tuangkan air bertemperatur di dalam gayung yang telah diberi pewarna ke dalam akuarium secara hati-hati melalui sisi kaca dengan menggunakan kertas yang dilaminating agar air tidak langsung jatuh ke permukaan. Untuk mempermudah penglihatan dalam mengamati perubahan yang terjadi, masukkan kertas yang dilaminating ke dalam pinggir akuarium, lalu amati perubahannya. Dan kesimpulan dari percobaan densitas temperatur yaitu untuk air yang mempunyai temperatur tinggi atau berwarna merah berada di dasar perairan, sedangkan untuk air yang biasa atau normal berwarna hijau berada di atas perairan. Tujuan pada acara kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian cahaya dan kekeruhan, yaitu menurut Sotwiko tahun 2004 menyebutkan bahwa cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dan menurut Hefni tahun 2003 menyebutkan bahwa kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku dengan skala NTU, JTU, dan FTU.
Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kecerahan di perairan, yaitu menurut Agus Nar tahun 2007, untuk faktor yang mempengaruhi kecerahan di perairan, diantaranya yaitu ada intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan air, kelarutan bahan atau zat-zat di dalam air, dan suspensi bahan di dalam air. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pengaruh cahaya dan kekeruhan terhadap organisme perairan, yaitu menurut Vivia tahun 2013, intensitas cahaya sangat berpengaruh untuk kebutuhan dasar pada dinamika ekosistem perairan. Karena hampir semua energi yang mengontrol metabolisme di perairan berasal dari energi matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis. Dan tingkat kekeruhan pada perairan juga berpengaruh terhadap penetrasi cahaya ke dalam perairan, karena cahaya mempunyai peranan penting bagi algae dalam proses fotosintesis. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur cahaya dan kekeruhan dengan benar. Berikut penjelasannya. Alat dan bahan yang digunakan pada acara kelima, yaitu yang pertama ada akuarium yang telah diisi oleh air, yang kedua ada senter, yang ketiga ada 3 konsentrasi zat tepung, lalu selanjutnya yang keempat ada penggaris. Berikut percobaannya. Pertama, kita masukkan satu persatu konsentrasi zat tepung ke dalam akuarium. Lalu, diaduk sampai homogen. Selanjutnya, nyalakan senter dari arah sisi lebar akuarium, lalu hitung panjang lintasan sinar yang mampu menembus ke badan perairan, terhitung dari sisi akuarium. Kemudian, catat. Lalu, masukkan kembali konsentrasi zat tepung yang kedua ke dalam akuarium. Lalu, aduk kembali sampai homogen. Dan nyalakan kembali senter dari arah sisi lebar akuarium, kemudian hitung panjangnya. Selanjutnya, masukkan konsentrasi zat tepung yang terakhir ke dalam akuarium. Lalu aduk sampai homogen. Dan nyalakan senter kembali, lalu hitung panjang lintasannya. Dan bisa dilihat perbedaan pada konsentrasi yang pertama, kedua, dan yang ketiga, yaitu semakin besar konsentrasi zat terlarut yang ada di dalam perairan, maka menyebabkan semakin rendahnya cahaya yang dapat masuk ke badan perairan.